Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi dengan perkuliahan online untuk Universitas Tektok ya. Pada hari ini dengan mata kuliah sistem keamanan komputer ya, keamanan sistem komputer ya. Seperti biasa ya, untuk pengabsanan silakan saya share ya. YouTube-nya ya, seperti itu ya. Jangan lupa ya untuk mungkin karena baru ini, jam segini mungkin bisa ini dulu ya. Kita tunggu teman-teman yang lain akan segera bergabung. Saya beri waktu untuk beberapa menit lagi ya, agar nanti segera bergabung. Kuliah akan segera dimulai. Kita tunggu sebentar ya. Saya beri waktu beberapa menit. Oke, kita tunggu 2 menit lagi ya, kalau agar segera yang lain segera bergabung. Kita prepare dulu atau persiapan dulu ya. Untuk kalian-kalian yang baru pulang kerja mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu atau bisa bebersih dulu, baru kita akan dimulai nanti untuk perkuliahannya 2 menit lagi ya. Setelah kita untuk minggu kemarin melakukan ujian ya, ujian tengah semester, hari ini kita akan membahas nanti ya mengenai FPN ya, dalam keamanan sistem komputer.
Oke, saya rasa cukup ya untuk perkuliahan akan segera saya mulai dengan mata kuliah keamanan sistem komputer ya. Oke, kita langsung saja ya. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah Virtual Private Network ya, atau VPN ya, mengenai keamanan sistem komputer ya. Oke, sambil menunggu teman yang lain tidak apa-apa ya, karena ini kelas sore mungkin saya maklumi pada kerja ya. Maaf, sebentar ya. Kita tahu dulu apa Virtual Private Network atau VPN ya. Sebentar. Apa itu VPN? Suatu jaringan privat yang menggunakan media jaringan publik untuk menghubungkan antar remote site secara aman. Jadi suatu jaringan privat ya sebenarnya yang menggunakan media jaringan publik ya, seperti kita menggunakan jaringan-jaringan umum ya untuk menghubungkan antar remote site secara aman. Itu adalah pengertian dari VPN ya. Nah, VPN kegunaannya apa? Biasanya digunakan oleh kantor cabang untuk mengakses jaringan komputer kantor pusat. Nah, itu seperti ini ya, khusus ya, jaringan khusus untuk suatu instansi atau organisasi ya. Biasanya seorang karyawan yang berada di tempat lain ingin mengakses jaringan komputer kantor pusat. Nah, di situ ya, seperti ibaratnya client server ya, ada kliennya di pusat, servernya di pusat, kemudian kliennya adalah kantor per cabang, misalkan seperti itu ya. Semisal dari cabang ingin mengakses data-data, apakah data tersebut sudah ada di pusat ataupun mengenai pengambilan data di database di pusat, itu bisa ya kita saling bisa mengakses ya dengan virtual private network ini ya, dengan VPN ya. Nah, ini adalah salah satu kegunaan dari VPN. Nah, lebih efisien dan berbiaya ekonomis daripada menggunakan reset line atau panggilan jarak jauh melalui modem. Nah, di situ ya, daripada kita mempertanyakan, itu kurang efisien saya rasa ya. Misalkan mau mengetahui suatu data, kemudian kita harus menelpon, kemudian kita menelpon pusat. Nah, pusatnya mencari. Nah, itu kan sangat tidak efisien. Nah, seperti itu ya. Kenapa digunakannya VPN? Karena agar tidak terlalu banyak nanya, misalkan ya, seperti itu untuk cara mudahnya ya. Jadi saat cabang memerlukan sesuatu, itu tinggal akses dari cabang saja, kita bisa mengakses ke pusat langsung ya dengan VPN tadi ya, dengan syarat misalkan kita mengetahui VPN berapa yang digunakan, karena untuk setiap perusahaan itu pasti saling terhubung ya untuk online internalnya ya. Jadi kita bisa mengakses data dari cabang ke pusat seperti itu ya. Bisa sebagai pengganti WAN ya. Nah, ini WAN kalian sudah tahu, LAN dan WAN kan tahu ya. Nah, seperti itu adalah kegunaan dari VPN. VPN dapat bekerja dengan cara apa? Dial up, kemudian router to router. Jadi bisa dengan seperti ini ya. Jadi kita ada kliennya, misalkan untuk cabang ya, mau mengakses, kita menggunakan internet, ada modemnya misalnya untuk internetnya. Nah, kemudian ini kan untuk long distance call, ini untuk jarak jauh ya. Nah, di sana juga ada modemnya, kemudian VPN servernya di sini ya. Jadi kita bisa mengaksesnya melalui VPN server di sini ya, yang seperti tadi yang saya katakan tadi ya. Jadi kita bisa mengambil ataupun mengakses di pihak pusat misalkan. Tidak perlu kita menelpon secara manual, kemudian untuk orang pusat suruh mencarikan, itu sangat tidak efisien. Ini adalah router to routernya. Tadi kan yang sini kan dial up ya. Nah, ini untuk router to router. Jadi di sini ada internet, kemudian ada router, di sini ada router. Nah, ini router di sini adalah punya cabang, misalkan ya brand Office B ya. Nah, ini adalah pusatnya. Nah, di situ kita bisa mengetahui
mendapatkan data tersebut dari apa? Dari routernya, karena routernya sudah mungkin dengan VPN-nya sudah tahu untuk kodenya ya. Jadi kita bisa mengakses untuk di brand office A-nya ya dari B, karena dari klien ke server misalnya seperti itu. Tipe-tipe layanan VPN ada VPN dial on demand, kemudian ada real time. Ini adalah tipenya, kalian bisa ketahui nanti lebih dalam ya. Nah setelah nanti mungkin untuk setelah perkuliahan selesai nanti materi akan saya share di Classroom ya, buat bahan belajar kalian bisa dikembangkan. Misalkan ingin mengetahui lebih dalam mengenai VPN, kalian googling, nah disitu pasti ada semua ya. Intinya untuk materi hari ini adalah VPN atau Virtual Private Network. Sebuah terowongan atau tunnel diciptakan pada jaringan publik, kemudian dipakai untuk pengiriman paket data ya, bisa ya. Kemudian seolah-olah ada hubungan point to point. Nah, ini tentunya mungkin sudah dapat ya untuk dari jaringan ya, untuk mata kuliah jaringan ya, kalau tidak salah itu mungkin Pak Haidar ya. Nah, ini point to point kan tentunya sudah diajari, kalian tahu ya. Jadi seolah-olah ada hubungan point to point seperti di jaringannya, padahal kita menggunakan VPN tadi untuk mengakses misalkan data di pusat, kemudian dari cabangnya seperti itu. Yang perlu diperhatikan pada VPN itu apa? Nah, karena melalui jaringan umum maka perlunya keamanan data. Enkripsi sangat dibutuhkan dalam proses pengiriman data. Nah, enkripsi tahu ya untuk keamanan juga ya. Jadi keamanan untuk misalkan pengaksesan itu tidak sembarang orang, jadi harus benar-benar ada enkripsinya. Performa internet seperti kecepatan transfer data, mudahnya koneksi ke internet, kestabilan koneksi dan lain-lain. Nah, ini perlu diperhatikan, kenapa? Karena kita menggunakan VPN ya. Jadi kita harus memperhatikan itu ya, dari performa internetnya, kestabilan koneksinya, kecepatannya dan lain-lainnya, karena kita menggunakan jaringan atau network ya. Jadi perlu seperti itu agar bisa mengaksesnya. Nah, sedikit lebih lambat bila dibandingkan dengan tanpa VPN karena adanya proses tunneling dan enkripsi atau deskripsi. Kenapa lebih lambat? Karena kita mengambil jarak jauh ya. Beda dengan kita mengambil langsung misalkan ada di komputer kita, kemudian untuk database-nya katakan seperti mau mengambil suatu data di komputer kita sendiri, itu akan lebih cepat. Beda dengan menggunakan VPN tadi ya. Karena apa? Karena adanya proses tunneling ya, atau enkripsinya tadi, ada sebuah enkripsi agar kita bisa mengaksesnya. Yang dibutuhkan untuk membangun VPN tadi apa? Adalah tunneling tadi ya, tunneling, kemudian enkripsi atau deskripsi untuk keamanan di jaringan tersebut. Itu juga perlu dibutuhkan ya, agar kita bisa menggunakan untuk VPN itu sendiri. Tunnel bisa kita lihat koneksi point to point secara logik dengan autentikasi dan enkripsi ya, tunnel di sini ya. Di access point seperti kita mengakses dari cabang ke pusat ya, jadi kita menggunakan tunnel tadi ya. Nah, butuh protokol sehingga seperti point to point. Jadi ada building gedung A, gedung B. Nah, kita tidak harus ke gedung B untuk mengambil suatu data. Kita menggunakan VPN tadi ya, sudah ada tunnelnya, kemudian ada untuk nanti enkripsinya ya. Ini seperti itu ini ya, pokoknya untuk jaringan ini seperti jaringan point to point ya. Kemudian ada enkapsulasi, paket yang akan melalui tunnel ya, dibungkus dalam satu paket baru. Alamat ujung-ujung terowongan tunnel endpoint kemudian diletakkan di destination address paket baru. Nah, sampai di endpoint paket baru dibuka dan paket lama dikirimkan ke tujuan akhirnya. Ini adalah prosesnya. Prosesnya kita kenapa lebih lambat? Karena seperti itu ya, karena ada prosedurnya untuk pemprosesannya itu seperti itu, karena kita menggunakan private network ya, atau jaringan privat.
Nah, protokol tunnelnya seperti kita lihat ada PPTP ya, point to point tunneling protokol, kemudian ada layer to forwarding, kemudian ada layer to tunneling protokol, kemudian IP security protokolnya adalah protokolnya ternyata tata caranya ya, tata cara untuk urutannya. Itu urutannya dari PPTP, L2F, L2TP baru ke IP security protokolnya. Setelah itu kita akan dikirimkan apa yang kita minta atau yang akan kita akses ya, dikirimkan melalui dari pusat ke cabangnya seperti itu ya, dengan apa, dengan tadi ya, seperti jaringan point to point. Point to point tunneling protokol, nah, mengenkapsulasi frame yang bisa berisi IP, IPX atau NetBW ke dalam paket IP ya. Nah, dibutuhkan IP untuk tunnelnya ya. Jadi kita harus mengetahui IP-nya agar kita bisa mengirimkan atau meminta untuk yang kita minta ya. Jadi untuk protokol point to point-nya seperti itu untuk urutannya ya. Kemudian ada layer 2 forwarding, dikembangkan oleh Cisco ya. Cisco ini menggunakan ATM dan frame relay, tidak membutuhkan IP ya. Kalau untuk ini layer 2 forwarding ini adalah memforward ya, jadi menggunakan ATM dan frame relay ya. Sebentar, saya cek dulu ya, sambil saya cek di siakatnya ya, sambil kita break sebentar. Jadi untuk layer 2 forwarding ini dikembangkan oleh Cisco ya, menggunakan ATM dan frame relay, tidak membutuhkan IP. Kenapa? Karena sudah ada untuk jaringan sendiri dan kita sudah bisa mengakses dengan ATM tadi ya. Nah, seperti ATM yang kita pakai ya, ATM itu kan kita tidak perlu IP ya. Kenapa? Karena kita mempunyai enkripsinya atau security-nya, yaitu apa? Password. Nah, di situ kita mempunyai password untuk ATM itu sendiri. Jadi kita kalau kita salah password berarti kita tidak bisa mengakses. Kita contohkan di ATM, misalkan ATM seperti yang kalian pakai ya. Nah, jadi saat kita memasukkan password yang salah, kita tidak bisa mengambil uang ya. Nah, nanti bisa diulang lagi kalau terlalu banyak, misalkan tidak masih salah terus, nanti akan terblokir secara otomatis sesuai ketentuan di perusahaan untuk ATM tersebut ya. Jadi itu adalah sebagai bentuk dalam enkripsi atau security-nya dalam akses jarak jauh ya, atau dengan virtual private network ya. Seperti itu bisa dipahami ya pada intinya ya. Nah, nanti bisa kalau kalian masih bingung, kemudian ini bisa kalian ini ya, cari di Google ya. Ternyata seperti ini untuk pengembangan dari materi FPN itu seperti apa saja, agar lebih paham mungkin dengan materi yang yang nanti saya share di classroom ya. Jadi kalian bisa kembangkan sendiri, jangan hanya mengandalkan dari instansi atau kampus saja ya. Memang seperti itu untuk mahasiswa ataupun siswa. Untuk SMA mahasiswa itu harus seperti itu, kita inovasi ya, berinovasi, inovatif ya. Setelah saya sampaikan seperti ini, mungkin bisa kalian cari bagaimana sih untuk FPN yang untuk lebih dalamnya. Nah, bisa kalian cari di Google ya, banyak sekali. Nah, karena ini saya adalah penyampaian materi PowerPoint ya, jadi saya ambil singkatnya saja, dari garis besarnya saja. Baru kalau memang kalian masih belum paham juga, nanti bisa dikembangkan sendiri, ataupun kalau sudah paham kemudian lebih masih penasaran mengenai lebih lanjut, bisa kalian kembangkan sendiri ya. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut saja. Ada layer yang berikutnya ya, untuk protokol berikutnya adalah layer 2 tunneling protokol atau L2TP ya. Kombinasi dari dua tunneling protokol, yaitu PPTP dan L2F tadi ya, untuk poin pertama dan kedua tadi. Jadi adalah kombinasinya ya, bisa mengenkapsulasi data dalam IP, ATM, frame relay dan X25. Nah, mendukung kompresi, kemudian
dapat bekerja pada jaringan non IP seperti ATM dan frame relay ya. Ini adalah untuk L2TP ya. Merupakan kombinasi ya, kombinasi dari PPTP dan L2F tadi ya untuk poin yang awalnya. Bisa mengenkapsulasi data dalam IP, ATM, frame relay dan X25. Kemudian mendukung kompresi juga, dapat bekerja pada jaringan non IP seperti ATM dan frame relay, sama seperti tadi ya untuk L2F ya. Nah, jadi bisa bekerja tanpa IP karena sudah ada tadi enkripsinya ya. Seperti di ATM itu kan kita tidak perlu menggunakan IP ya, tapi kita hanya membutuhkan password saja untuk mengaksesnya. Misalkan kita mau mengakses, melihat saldo ATM di gerai ATM. Nah, di situ kita kan tidak perlu IP karena di situ sudah terhubung dengan jaringan atau virtual private networknya ya. Dengan catatan kita harus tahu untuk passwordnya ya. Nah, di situ ya tidak perlu menggunakan IP karena IP-nya sudah terhubung dengan virtual private network tersebut ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi. IP Security Protocol. Nah, bekerja hanya pada jaringan yang mendukung IP ya. Untuk IP karena namanya juga IP ya, pasti dia harus mendukung dengan IP-nya ya. Paket IP akan dibungkus dengan paket IPsec yang memiliki kemampuan dalam membuat tunnel dan enkripsi ya. Memiliki dua mode, transport mode dan tunneling mode. Pada transport mode, tunnel dibuat L2TP, enkripsi dilakukan IPsec. Nah, pada tunneling mode, tunnel dan enkripsi dilakukan IPsec. Router gateway tidak mendukung L2TP. Itu perbedaannya antara transport mode sama tunneling mode ya, maaf ya. Jadi untuk bekerja pada jaringan yang mendukung IP saja. Kenapa? Karena dia adalah IP, memang memerlukan sebuah IP ya, security protokolnya. Jadi paket IP-nya nanti akan dibungkus dengan IPsec ya. Memiliki kemampuan dalam membuat tunnel dan enkripsi. Jadi dia bisa ada untuk kemampuan membuat enkripsinya ya. Enkripsi tahu ya, mungkin di ini memang seperti yang ini ya, enkripsi di WA kalian saja. Contoh dekatnya ya, tidak usah jauh-jauh. Di WA kalian saat kalian melakukan chat awal itu ada enkripsi end to end, kalau tidak salah seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu virtual private network ya. Jadi di sana hanya yang bisa melihat hanya kalian yang menghubungi dan yang dihubungi. Jadi dari pihak ketiga itu tidak bisa mengakses untuk percakapan kalian ya, kecuali kalau sudah dimodifikasi dan lain sebagainya, itu beda lagi. Cuma hanya untuk memang didesain khusus ya untuk misalkan aplikasi tersebut itu memang hanya pihak 1 dan 2 saja yang bisa melihat untuk chat kalian ya. Jadi ada enkripsinya, tidak sembarangan ya, tidak sembarangan semua orang bisa melihat. Beda dengan komentar ya, misalkan komentar yang ada di Facebook, ada di Instagram, itu kan semua orang bisa melihat ya. Beda dengan chat privat ya, chat privat untuk seperti WA dan Messenger misalkan, di situ adalah menggunakan virtual private network ya. Oke, kita lanjut. Nah, kesimpulannya, performa jaringan VPN tidak akan bisa sebaik jaringan pribadi yang sesungguhnya. Karena apa? Memang jauh ya. Jadi tidak bisa lebih cepat dari jaringan yang biasa ya. Seperti kita akses, kita di rumah menggunakan jaringan LAN misalkan ya. Di situ kita menggunakan kabel misalkan untuk komputer ya. Itu akan lebih cepat dalam pengaksesan. Kenapa? Karena memang dia tidak ini ya, tidak jarak jauh atau tidak privat ya. Misalkan kita menggunakan mengakses web di komputer kita, itu kan akan lebih sangat cepat, ataupun mungkin bisa mengambil data-data yang ada di komputer kita, itu akan lebih cepat ya. Misalkan mau mengambil data di database kita, tapi ternyata
untuk database tersebut bisa diakses di komputer kita. Nah, di situ bisa lebih cepat. Nah, waktu latensi yang besar menyertai VPN ya. Jadi waktunya memang agak lebih lambat sedikit dibanding jaringan pribadi ya. Karena jaringan pribadi sendiri adalah itu memang seperti ini ya, seperti apa namanya? Memang lebih cepat intinya ya. Tidak, untuk VPN sendiri tidak sebaik jaringan pribadi ya, atau yang kita gunakan misalkan di rumah ya, atau di kampus-kampus kita. Nah, akses dari suatu tempat ke tempat lain menjadi lebih efisien ya. Ini untuk keuntungannya ya. Keuntungannya kita tidak seperti yang saya jelaskan tadi ya, pengaksesan itu lebih cepat. Maaf, lebih efisien, bukan lebih cepat ya, tapi memang lebih lambat. Tapi kan kita tidak perlu secara manual kita mendatangi gedung B tadi ya, misalkan ya. Misalkan dari gedung A gedung B ke gedung A, itu kita akan mau mengakses atau mengambil data. Nah, itu kita tidak perlu ke sana lari. Misalkan gedung A-nya jauh, nah itu kan repot, tidak efisien sekali ya. Pastinya memakan banyak waktu dan biaya tentunya ya, yang pasti. Nah, maka dari itu kenapa kita menggunakan VPN, agar kita lebih bisa mengakses dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Misalkan dari tadi ya, gedung B ke gedung A. Padahal misalkan untuk gedung A sendiri terletak di Polari misalkan. Nah, untuk gedung B-nya ternyata ada di Surabaya. Nah, di situ kan tidak mungkin ya kita mengambil data sejauh itu. Mungkin akan lebih, kalau diperhitungkan manual dengan VPN, walaupun VPN lebih lambat dari jaringan pribadi, tapi dia akan lebih cepat. Kenapa? Karena seperti yang saya tadi katakan, misalkan gedung A di Polari kemudian gedung B di Surabaya, itu kan tidak mungkin satu hari cukup ya. Nah, dengan VPN mungkin tidak sangat cepat responsif, tapi tidak perlu memerlukan berhari-hari ya. Mungkin hanya menunggu beberapa waktu saja. Dengan sabar mungkin memang agak lebih lambat, tapi akan cepat mendapatkan apa yang kita mau. Seperti itu ya kesimpulannya ya. Nanti misalkan masih bingung juga, kalian googling lah untuk lebih dalam untuk VPN ya. Nah, itu sudah saya berikan contoh-contoh tadi ya, misalkan dengan gedung A, gedung B tadi, kita tidak perlu manual jalan ke sana. Itu kalau kantor 1 dan 2-nya itu dekat, oke lah, tidak apa-apa kita untuk mempercepat ya, misalkan Polari dan Kendal. Tapi karena untuk pengaksesnya memang ternyata ada di Polari dan Surabaya tadi, itu kan tidak mungkin ya satu hari bisa nyampe sana, PP ke sana ya. Itu mungkin akan membuat sangat tidak efektif. Kenapa? Biaya dan waktunya terbuang sia-sia nantinya. Dengan VPN kita hanya menunggu saja untuk loading dari komputer kita, itu akan mendapatkan apa yang kita mau, seperti itu. Karena melalui jalur publik, maka proses enkripsi perlu dipergunakan. Nah, tadi ya, karena ini kan jalurnya jalur publik ya, untuk pengaksesan kan di internet. Nah, di situ kita perlu menggunakan enkripsi ya, atau keamanannya, security-nya. Contoh mudahnya apa? Seperti ATM tadi. ATM tadi, misalkan kita di pedalaman, bukan pedalaman ya, misalkan ada di suatu daerah tertentu, kita tidak ada bank, misalkan mau mengambil uang. Nah, di situ ada ATM. Nah, kita bisa mengambil dari ATM saja, tapi dengan catatan apa? Kita perlu enkripsinya untuk passwordnya, misalkan untuk keamanannya ya. Beda untuk kalau di bank kita menyodorkan buku tabungan, langsung keluar uang, langsung kita dikasih uang ya. Tapi untuk di ATM, karena ini adalah jalur publik, kita perlu memasukkan ya, menggunakan apa, proses enkripsi terlebih dahulu, seperti password tadi ya. Jadi kita memasukkan password, barulah nanti akan dikeluarkan untuk uang dari ATM tersebut. Oke, seperti itu ya. Mungkin saya rasa mudah dipahami ya. Ini memang untuk poin-poinnya saja, tapi sudah saya jelaskan begitu jelas mengenai VPN. Nanti semisal masih penasaran untuk pengembangan lebih lanjut, bisa kalian cari ya di Google banyak ini mengenai VPN, karena memang ini tidak terlalu komplit, hanya garis besarnya saja ya, karena materi ya. Jadi misalkan kalian mau membuat semacam untuk buku atau modul untuk
FPN sendiri boleh, bagus itu ya. Bisa kalian cari untuk pengembangan mengenai materi yang belum saya jelaskan tadi ya. Misalkan untuk apa yang belum jelas dan lain sebagainya, silahkan dikembangkan. Oke, seperti itu saja ya untuk hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti ya, bisa dimengerti, bisa dipahami, dan akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.